Diangkat dari kisah nyata, pada tahun 1988, tepatnya di kota London, terdapat seorang perampok jenius bernama Gilbert Galvan yang sedang bersiap-siap untuk menjalankan aksinya. Setelah semua persiapan selesai, eksekusi pun dimulai. Seperti yang kita lihat, dalam menjalankan aksinya, Gilbert tak perlu bersusah payah. Cukup dengan riasan sederhana, ia mampu menyamarkan identitasnya. Kocaknya lagi, tanpa harus koar-koar, si penjaga bank langsung nurut ketika diminta untuk menyerahkan semua uang di lacinya. Mungkin karena di tahun 80-an, sistem keamanan bank belum seketat sekarang. Sebenarnya, di luar gedung terdapat polisi yang sedang berjaga. Begitu ada laporan masuk, mereka mulai mencari si perampok berdasarkan ciri-cirinya tadi. Tapi hebatnya, Gilbert sudah berganti penampilan. Dan ternyata, dialah yang melaporkan aksi perampokan tadi ke polisi. Tujuannya untuk meyakinkan mereka bahwa pelaku memiliki ciri-ciri seperti yang ia sebutkan. Dengan begitu, Gilbert bisa kabur dari lokasi tanpa dicurigai sedikit pun. Jacket, he had blonde hair. And 3, 2. You remember me? Gila mungkin adalah kata yang tepat untuk menggambarkan sosok Gilbert. Karena bukannya kabur sejauh mungkin, ia malah singgah untuk bersih-bersih di sebuah hotel yang lokasinya persis berada di seberang bank tadi. Bahkan saat keluar dari sana, ia masih sempat ngobrol sama polisi sebelum akhirnya kabur dengan membeli sebuah mobil bekas. Yeah. I'll just take it. Thank you. Tak lama kemudian, seorang detektif datang untuk mencari Gilbert. Ketika fotonya ditunjukkan, barulah para polisi menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh pria yang mereka ajak ngobrol tadi. Berkat kecerdasannya, dalam 3 tahun terakhir, Gilbert berhasil membobol 59 bank. Tapi yang menjadi pertanyaan, dari manakah keahliannya ini berasal? Jadi, 4 tahun lalu sebelum menjadi perampok seperti sekarang, Gilbert sempat tertangkap polisi karena mencoba memalsukan sebuah cek. Tapi berhubung itu merupakan kejahatan pertamanya, hakim akhirnya hanya menjatuhkan hukuman 18 bulan penjara. Namun bukannya senang dan menjalani masa tahanannya dengan damai, Gilbert malah memilih kabur dari penjara. Two of my favorite words. Thank you, sir. Demi menghindari kejaran polisi, Gilbert memutuskan untuk pindah ke Kanada. Ia merantau ke sana dengan uang pas-pasan. Makanya, untuk bertahan hidup, Gilbert harus rela bekerja serabutan. Contohnya, menjadi seorang penjual es krim keliling. Tapi yang menjadi masalah, ketika ingin mendaftar kerja, si manajer meminta tanda pengenal. Berhubung saat ini statusnya masih buron, identitas aslinya harus dirahasiakan. Makanya, ia memilih untuk membeli KTP seorang pengemis yang kebetulan jaraknya tak jauh dari sana. Guess you're me now. Robert Whiteman. There you go. Mr. Robert Whiteman. Agar bisa beristirahat dengan nyaman dan jauh dari pantauan polisi, Gilbert mencoba menginap di sebuah penampungan khusus bagi orang-orang miskin. Namun agar bisa tidur di sana, seseorang harusnya datang lebih awal. Dan tadinya si penjaga yang bernama Andrea sudah mengusirnya. Namun berkat ketampanan dan rayuannya, pada akhirnya mantan napi ini berhasil mendapatkan yang dia inginkan. Uniknya lagi, sejak hari itu, Gilbert memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Robert White, sesuai dengan yang tertera di KTP yang dia beli tadi. Okay, great. Dari pagi sampai sore, Robert berjualan es krim keliling. Rasa percaya diri yang tinggi membuat pekerjaan ini cocok untuknya. Hasil jualannya memang tak seberapa, dan supaya bisa ditabung, tiap malam ia memutuskan untuk menginap di tempat penampungan. Perlahan tapi pasti, Robert berhasil memperbaiki hidupnya. Tapi baru juga merintis, keesokan harinya perusahaan tempatnya bekerja tiba-tiba melakukan efisiensi. Tak ada lagi yang namanya penjual es krim gerobak, dan itu artinya Robert kehilangan pekerjaannya. No, Jerry, please, come on. I mean, what? Keeping it. Fuck you, Jerry. Untuk menenangkan pikiran, Robert pergi minum-minum di sebuah bar. Uniknya, tempat itu ternyata dikelola oleh seorang ketua gangster, sekaligus penadah barang curian bernama Tommy. Walaupun sering berbuat kriminal, sampai saat ini polisi belum berhasil menemukan satupun bukti yang bisa membawanya ke meja pengadilan. Percaya atau tidak, pria ini akan berteman baik dengan Robert di kemudian hari. Singkat cerita, karena bingung harus ngapain lagi, Robert akhirnya mengajak Andrea untuk makan malam. Keduanya pun mulai saling mengenal satu sama lain. Dan siapa yang menyangka jika mereka memiliki banyak kesamaan. Selain cantik, Andrea juga sangat dermawan.
tak memandang pria berdasarkan harta dan sebagainya. Makanya Robert langsung jatuh hati. Whenever you're ready. Thank you. No, I cannot pay you back. Okay. Waktu pun berlalu, 8 bulan kemudian, sebuah media cetak tiba-tiba memberitakan soal pelarian Robert. Walaupun sudah kabur cukup lama, ternyata polisi masih belum menyerah untuk menemukannya. Dan parahnya, sekalipun sudah tinggal seatap dengan Andrea, sampai saat ini Robert belum juga berkata jujur soal masa lalunya. Anyway, karena malu terus-terusan numpang hidup sama kekasihnya, malam itu ia pun pamit untuk merantau ke kota Vancouver. Masih di wilayah Kanada, namun terletak jauh di utara sehingga aman dari kejaran polisi. Yang menjadi masalah, diam-diam Andrea ternyata sedang berbadan dua. I'd already used my get out of jail free card. Dengan berat hati, Andrea pun melepaskan kepergian kekasihnya, dan sekalipun Vancouver kota besar, ternyata mencari pekerjaan di sana tak semudah yang Robert pikirkan. Apalagi dirinya tak punya berkas-berkas yang dibutuhkan, sehingga pekerjaan yang bisa dia lamar sangat terbatas. Untuk menghibur diri, Robert mencoba menelpon kekasihnya, sekedar basa-basi nanya kabar. Namun siapa yang menyangka, saat itu juga Andrea mengabarkan soal kehamilannya. Sebagai orang yang lahir dari keluarga broken home, Robert merasa ini karunia yang luar biasa. Tapi di lain sisi, ia juga sadar bahwa dirinya harus segera mendapatkan uang untuk membiayai persalinan kekasihnya. Kebetulan sekali, kala itu di seberang jalan sedang terparkir sebuah mobil pengantar uang. Berdasarkan imajinasinya, Robert tadinya ingin merampok mobil pengantar uang, tapi ia sadar bahwa aksi itu terlalu beresiko dan memilih cara lain. Mula-mula ia mencari tahu ada berapa banyak pegawai serta CCTV yang berjaga di bank tersebut. Begitu semua data sudah digenggam, Robert kemudian mampir ke sebuah toko kostum. Walaupun tak punya uang, untungnya si pemilik toko bersedia untuk meminjamkan baju yang dibutuhkan. Dan siapa yang menyangka penampilan barunya akan berhasil menipu semua orang. Hi, Bill Bonney, Institution Security. Model percaya diri dan riasan sederhana, Robert berhasil meyakinkan orang-orang bahwa dia dari Departemen Keamanan Nasional. Alhasil dengan senang hati, sang manajer bank pun membocorkan fakta bahwa jika terjadi perampokan, pihak bank akan menuruti semua tuntutan perampok. Ternyata SOP-nya memang selemah itu. Nah, jika pegawai bank dijamin tak akan melawan, kini Robert hanya perlu menyingkirkan bagian keamanannya. Caranya mudah, ia masuk ke ruang CCTV dan diam-diam mencuri identitas dari setiap penjaga. Kebetulan di sana cuma ada 2 orang. Robert kemudian menghubungi salah satunya dan mengatakan kalau shiftnya diganti oleh temannya. Alhasil, keesokan harinya tak satupun pengamanan yang akan berjaga di bank tersebut. Spoke with the boss and he said that they are cutting back shifts. Untuk menyempurnakan penyamarannya, Robert juga mengikuti semacam kelas rias Hollywood. Di sanalah ia belajar cara membuat hidung palsu dan sebagainya. Begitu semua persiapan selesai, waktunya eksekusi. Kocaknya, karena keterbatasan dana, ada beberapa hal yang Robert mesti palsukan. Contohnya, senjata di sakunya yang ternyata cuma sebuah roti. You'll be safe then, if you're cool now. Walaupun masih amatir, perampokan Robert benar-benar berjalan mulus. Si teller bank mengikuti semua instruksi yang diberikan, bahkan dengan baik hati memperingatkan ketika make up-nya mulai luntur. Dari sana, Robert bergegas kembali ke toko kostum untuk mengembalikan semua pakaian yang dipinjam, sekaligus menghitung hasil dari perampokan tadi. Singkat cerita, Robert berencana untuk pulang kampung. Namun sesampainya di bandara, ia baru ingat kalau di sana terdapat berbagai macam pemeriksaan. Jumlah uang di kopernya terlalu banyak dan jika terdeteksi akan menimbulkan kecurigaan. Makanya semua uang itu kemudian ia selipkan di tubuhnya. Tapi kocaknya, setelah bersusah payah, ujung-ujungnya petugas bandara malah mengizinkan kopernya lewat begitu saja. Don't scan carry-on on domestic flights. You can move on through. Okay then.
Robert benar-benar tak menyangka, ternyata semudah itu dia bisa kabur setelah melakukan perampokan. Anyway, sesampainya di kota Ottawa, hal pertama yang ia lakukan adalah membeli rumah untuk keluarga kecilnya. Lokasinya cukup strategis, makanya menguras 75% dari hasil rampokan kemarin. Bukannya bertobat karena sudah berhasil mendapatkan hal yang diimpikan, Robert malah berencana untuk melakukan aksi selanjutnya dan berbohong ke Andrea dengan mengatakan kini dirinya bekerja sebagai konsultan keamanan di perusahaan keluarganya. Jadi mulai saat itu ia akan bolak-balik keluar kota. How to, improve their security, prevent crime. I was gonna need an appointment pretty soon. Robert sangat yakin bisa membobol semua bank di Kanada, tapi setiap kali beraksi, jumlah yang bisa dicuri terbatas di angka $20,000. Sedangkan dirinya sudah tidak sabar untuk membeli banyak hal. Untuk itulah ia mendatangi si ketua gangster sekaligus rentenir kemarin yang bernama Tommy. Where'd you come from? Who are you? I'm Robert Whiteman. You're a narc, yeah? I want to show you something. Awalnya Robert ditertawakan dan dianggap sedang mabuk karena dengan lancang menghadap kepadanya untuk pinjam uang. Alhasil dibanding menjelaskan panjang lebar soal rencananya, Robert pun mengajak Tommy untuk melihatnya beraksi. Kebetulan di seberang jalan terdapat sebuah bank. Yeah, I can get in and out in 3 minutes. Bullshit. You want a bet? Awalnya Tommy masih tak percaya, masa sih ada orang yang bisa merampok bank dalam waktu kurang dari 5 menit. Kocaknya lagi, kali ini Robert melancarkan aksinya dengan menyamar sebagai tukang dan tak membawa satupun senjata di tubuhnya. Tapi berselang 3 menit kemudian, terdengar suara dari pintu belakang dan ternyata ini pertama kalinya Tommy melihat seorang perampok yang sangat jenius. Semua keraguan di hatinya langsung luntur. Dan sejak saat itu, mereka pun sepakat untuk bekerja sama. Mimin mungkin butuh mengingatkan bahwa ini benar-benar diangkat dari kisah nyata. Dan dalam beberapa bulan saja, Robert sudah berhasil menggasak puluhan bank secara berturut-turut. Penyamarannya yang sempurna membuat polisi kesulitan untuk mengidentifikasinya. Thank you, Mrs. Claus. Saking seringnya terbang keluar kota, ia sampai diberikan pelayanan khusus oleh maskapai langganannya. Dan lucunya, sejauh ini kekasihnya tak menaruh curiga sama sekali. Padahal rumah mereka mulai dipenuhi dengan barang-barang mewah. Di saat yang sama, Tommy terlihat sangat puas dengan kerjasama bisnis mereka. Cukup dengan duduk-duduk di markas, setiap bulannya Robert akan datang membawakannya koper penuh uang. Tapi siapa yang menyangka kesuksesan ini menimbulkan kecemburuan. Dan itu datang dari anak buah Tommy yang bernama Dave. Anyway, merampok bank memang menguntungkan. Tapi menurut Tommy ada tempat yang lebih menguntungkan lagi. Yaitu jika Robert bersedia untuk merampok sebuah toko perhiasan. Ini hanya sekedar saran bagi Robert karena kebetulan ia sempat bilang ingin pensiun setelah berhasil mengumpulkan uang pensiunnya. Jewelry's like taken from a little guy. Bank is an institution. You do one job like that right, you can retire. Di lain sisi, sekalipun sudah merampok puluhan bank, sampai saat ini belum ada satupun polisi yang benar-benar niat untuk menangkap Robert. Mungkin itu karena dia selalu beraksi di berbagai kota yang berbeda. Sebaliknya, polisi malah berusaha mati-matian untuk menangkap Tommy. Soalnya sudah menjadi rahasia umum jika dia sering menadah barang curian dari berbagai kota di Kanada. Detektif Sydney sampai mendirikan proyek khusus untuk membongkar jaringan bisnisnya. Project Cafe is your number one priority. Who exactly are we trying to call her, sir? Tommy K. Person, perp, and prostitute that goes in and out of that place. Polisi mulai menyelidiki setiap orang yang biasa bertemu dengan Tommy. Dan disinilah mereka akhirnya menemukan sosok Robert. What do we have on that? Got something to do with all these bank jobs going down, because it's no coincidence. Beberapa waktu kemudian akhirnya Andrea mulai sadar kalau selama ini Robert telah berbohong. Lagi pula jumlah uang di berangkas mereka sudah tak masuk akal. Karena tertangkap basah, akhirnya Robert pun terpaksa mengatakan yang sejujurnya. Sekalipun penjahat, Robert berjanji tak pernah menyakiti satupun korbannya. Tentu saja awalnya Andrea tidak percaya.
Bagaimana mungkin seseorang bisa merampok bank tanpa melakukan kekerasan? Untuk membuktikan perkataannya, ia pun meminta Robert agar menunjukkan bagaimana caranya merampok selama ini. So what are we looking for? Oh, there he is. Ternyata Robert selalu merencanakan aksi perampokannya dengan sangat matang. Menurutnya, setiap sistem keamanan punya celah. Contohnya, bank yang lokasinya tak jauh dari rumah mereka ini. Security yang berjaga di depan pintu sering menggoda wanita yang lewat, dan hal itulah yang Robert ingin manfaatkan. Yeah, looks like they might be very big. Ya, dalam sekejap Robert sudah berganti penampilan dan berhasil menyingkirkan si penjaga bank. Dari sana, ia kemudian menyiapkan sebuah pengalih perhatian menggunakan ilmu kimia sederhana. Semua orang panik ketika melihat kepulan asap, dan tak lama kemudian damkar pun tiba di lokasi. Tapi uniknya, kita bisa melihat Robert sudah kembali berganti pakaian. Bahkan awalnya, Andrea tak menyangka jika itu adalah kekasihnya. Did my job. Pada akhirnya Andrea merestui pekerjaan Robert, tapi syaratnya ia tak boleh merampok selain bank dan akan berhenti ketika sudah berhasil mengumpulkan cukup uang untuk pensiun. Anyway, karena tak ada lagi yang perlu dirahasiakan, akhirnya Robert memberanikan diri untuk melamar kekasihnya. Singkat cerita, detektif Sydney dan rekannya mulai merasa ada yang tidak beres dengan sosok Robert. Soalnya setiap kali bertemu Tommy, ia selalu memakai kendaraan yang sama seperti yang digunakan oleh anak buahnya yang satu lagi. Karena penasaran, sang detektif pun ngotot untuk ikut masuk ke dalam. Kebetulan, kala itu Robert sedang di kamar mandi. Tapi betapa terkejutnya, begitu ia menyadari kalau dua orang yang mereka selidiki selama ini ternyata adalah orang yang sama. Detektif Sydney pun mulai bertanya-tanya mengapa Robert sering menyamarkan identitasnya. Namun beberapa hari kemudian, rasa penasaran itu terjawab dengan sendirinya. Lebih tepatnya ketika polisi berhasil menangkap sosok Dave yang terbukti mencuri mobil tetangganya. Agar diampuni, ia sampai rela bekerja sama dengan kepolisian, termasuk membongkar siapa sosok Robert sebenarnya. That's Robert? Yes, it's Robert. Terakhir kali Robert menghadap ke Tommy, ia sempat menyampaikan ingin merampok sebuah toko perhiasan di kota Vancouver. Tanpa basa-basi, detektif Sydney langsung mengabari semua polisi di kota tersebut agar bersiap-siap untuk menangkapnya. Dalam menjalankan aksinya, kali ini Robert tak sendirian. Ia ditemani oleh salah satu anak buah Tommy yang bernama Bishop. Sebenarnya Robert lebih senang bekerja sendirian, tapi karena Tommy ngotot menawarkan bantuan, pada akhirnya ia pun terpaksa mengajaknya. Padahal bocah ini benar-benar tak bisa diharap karena sering mengkonsumsi narkoba. Singkat cerita, siang itu mereka berhasil menyusup ke toko perhiasan dengan menyamar menjadi tukang servis CCTV. Begitu ada kesempatan, aksi penjarahan pun dimulai. Get on the ground. Get the fuck on the ground. Toko perhiasan tersebut kebetulan berada di seberang bank, yang saat ini detektif Sydney sedang pantau. Kala itu, si pemilik toko terlihat sedang cekcok dengan tukar antar tanaman, karena tiba-tiba tokonya dapat banyak kiriman fiktif. Di sini ia pun mulai curiga, tapi begitu akan mendekat, tiba-tiba Robert berhasil kabur dengan menyusup di antara kerumunan. Untung saja toko perhiasan tadi terhubung ke sebuah pusat perbelanjaan. Detektif Sydney semakin dibuat bingung karena di dalam mall tersebut ada banyak orang yang berpakaian seperti Robert. Makanya ia terpaksa mengaktifkan alarm darurat. Saat akan kabur lewat pintu belakang, barulah Bishop menyadari kalau dia sudah melakukan kesalahan fatal dengan tak sengaja meninggalkan senjatanya tadi di TKP. Situasi semakin menegangkan karena detektif Sydney berhasil menemukan mereka. Tapi sekalipun sudah terdesak, Robert tetap bersikap tenang. Lagi pula, sang detektif tak bisa menahannya tanpa bukti yang jelas. Still need evidence.
You're kind of exhibit A, buddy. Hey, don't talk to me. Hey. Sebelum pulang ke rumah, Robert sudah mewanti-wanti istrinya agar mengemas semua barang-barang mereka. Namun sesaat sebelum kabur keluar kota, perut Andrea tiba-tiba mules, menandakan waktu persalinan telah tiba. Relax, relax, relax. You relax! Robert! Robert, woman up! Robert akhirnya resmi menjadi seorang ayah. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana nasibnya ke depan? Bukankah saat ini polisi sudah berhasil mengetahui rahasianya? It's gone. You gotta be fucking kidding me. Ternyata di tengah persalinan tadi, diam-diam Robert sudah menyuruh seseorang untuk mengosongkan rumahnya. Alhasil, polisi tak berhasil menemukan bukti apapun. Tak sampai sana, demi menghindari kejaran kepolisian, Robert bahkan mengajak keluarga kecilnya pindah keluar kota. Dan singkat cerita, 18 bulan kemudian, Robert menghabiskan waktunya untuk merawat anak. Kehidupan yang begitu damai bagi seorang mantan perampok. Namun di suatu siang, tiba-tiba Tommy datang berkunjung. Hey, thanks. You got it. Awalnya Robert mengira Tommy datang karena ada maunya. Tapi ternyata sebaliknya. Malahan ia datang untuk berbincang santai sekaligus menyampaikan beberapa nasihat penting. Pada intinya, seseorang yang terbiasa hidup dalam kenyamanan akan merasa menderita ketika masa sempit datang. Dan hal itu bisa terjadi pada Robert. Jika saat itu tiba, Tommy hanya berpesan agar dirinya tak gegabah dan jangan sampai kembali ke profesi lamanya. Karena semua yang dia raih selama ini bisa hancur seketika. See, once you know what it's like to have something, well then you gotta have more. Hate to see you get mauled. Dan benar saja nasihat Tommy menjadi kenyataan. Perlahan tapi pasti tabungan Robert mulai menipis. Inilah yang terjadi ketika seseorang tak pernah belajar cara mengelola keuangan. Rasa khawatir mulai menghantui pikirannya. Apalagi anaknya masih kecil. Andrea sudah sempat mewanti-wanti kalau mereka masih bisa mencoba buka usaha dan sebagainya. Namun karena terbiasa mendapatkan apapun dengan cara yang instan, pada akhirnya Robert diam-diam kabur dari rumah untuk kembali merampok. Masalahnya, sejak kemarin, kediaman Robert ternyata sudah dipantau oleh polisi. Mereka berhasil menemukan persembunyiannya setelah membuntuti Tommy saat berkunjung. Begitu dia terbang keluar kota, disitulah mereka yakin kalau Robert pasti sedang merencanakan sesuatu. Di saat yang sama, Andrea awalnya mengira suaminya sedang pergi cari kerja. Tapi setelah mendengar suaranya dari balik telepon, ia pun langsung sadar kalau Robert pasti kembali merampok. It's just stale stuff, nothing fancy, but can you pick me up at the airport? Sebenarnya, scene ini membawa kita kembali ke awal film. Ketika Robert baru saja berhasil menjalankan aksinya dengan sempurna. Bahkan ketika detektif Sidney tiba di kota tersebut, ia sudah bersiap-siap untuk terbang kembali ke kota asalnya. Namun satu hal yang Robert tak perhitungkan, yaitu saat ini lokasi persembunyiannya telah terbongkar. Sejak awal, polisi sudah tahu kemana ia akan pergi. Alhasil, mereka cukup menunggunya di bandara tujuan. Naasnya lagi, penangkapan Robert harus disaksikan langsung oleh istri dan putrinya. Begitu Robert berhasil diamankan, detektif Sidney langsung mendatangi Tommy untuk melakukan penggeledahan. Polisi sepertinya sudah tidak sabar ingin membongkar hubungan bisnis mereka di masa lalu. Di saat yang sama, sekalipun sudah ditahan oleh kepolisian, Robert terlihat sangat santai. Bahkan sempat-sempatnya memesan pizza ketika lapar. Dan lucunya, ini sesuai dengan yang terjadi di kehidupan nyata. Satu-satunya hal yang dia takutkan saat itu adalah ketika bertemu istrinya. Bagaimana tidak, selama ini Robert ternyata belum pernah memberitahukan siapa nama aslinya, termasuk bagaimana ia bisa kabur dari penjara Amerika. So if your name isn't Robert Whiteman, Robert, look at me. Istri mana yang tidak kecewa setelah bertahun-tahun dibohongi? Bahkan tadinya Andrea berpikir jangan-jangan Robert menikahinya sekedar untuk menyempurnakan penyamarannya. Dan pada akhirnya Robert tak bisa berucap apa-apa kecuali mengatakan kata maaf.
Singkat cerita, karena tak mau mengakui kerjasamanya dengan Tommy, jaksa mendakwa Robert dengan hukuman 20 tahun penjara. Tommy benar-benar merasa bersalah. Seandainya dia tak berkunjung kemarin, mungkin hasilnya tak akan seperti ini. Him to 20 years in the Millhaven Institution. Pada akhirnya Robert harus merasakan dinginnya jeruji besi. Di lain sisi, setelah berjuang mati-matian, detektif Sidney berhasil menjerat Tommy dengan kasus lain. Beberapa bulan kemudian, Robert kembali dikaruniai seorang anak. Ternyata saat ditahan kemarin, istrinya tengah berbadan 2. Tapi tak lama setelahnya, kehidupan rumah tangga mereka juga harus berakhir. Karena pada akhirnya, Andrea mengajukan cerai. Singkat cerita, pada tahun 2001, Robert selesai menjalani masa tahanannya dan beralih profesi menjadi supir truk. Dan inilah wajah asli dari sang perampok legendaris. You can say you have no money left. I don't have any money. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.